tanpa pembukaan. Jadi awal mula aplikasi ini dibuat tuh karena awalnya karena aku terpikat sama video ini. Video ini dari Flutterflow. Jadi dia menjelaskan kalau di Flutterflow, sebuah framework no-code, itu dia mencoba bikin aplikasi yang bisa mendetek gambar makanan, kemudian di scan untuk menampilkan nutrisi-nutrisinya. Ya kayak gini. Nah kayak gini, keren kan? Jadi dari sini timbullah keinginan buat nyoba gimana sih cara bikinnya, tools apa yang dipakai. Jadi di sini dia pakai Gemini AI. Terus ya udahlah, pengen nyoba, cuman bikin apa dari AI kayak gitu. Akhirnya aku inget aplikasi yang bisa dipakai buat nge-scan produk dia di boycott atau enggak. Namanya Notanks ini. Nah di sini tuh dia pakai barcode buat deteksi barangnya, yang mana tentu kita perlu tahu barcode ini punya produk siapa. Ini kan nggak bisa secara bebas kita cari lah ibaratnya gitu. Akhirnya oke, gimana kalau aku nyoba bikin aplikasi semacam ini, tapi produknya yang deteksi AI tadi. Jadi nanti AI-nya bakal mendeteksi produknya apa, brandnya apa, sekalian dicariin berita apakah ada boykot tentang produk ini. Sesimpel itu awal mula gimana rencana bikin aplikasi itu. Terus akhirnya aku coba bikin lah pakai Flutterflow dulu deh. Soalnya kan di sini ada macam-macam template nih yang udah bisa dipakai, yang free juga, ada yang berbayar, ada yang free. Jadi kita bisa nge-cloning projectnya, nanti kita sesuaiin. Jadi asumsiku itu cuman perlu nyesuaiin promptnya, pesan buat AI-nya. Jadi tinggal ganti instruksi lah ibaratnya kayak gitu. Secara kan aplikasinya udah selesai, udah ada contohnya, udah ada gimana cara implementasinya, itu udah ada strukturnya. Jadi kita tinggal ngubah aja instruksinya. Tapi setelah dicoba tuh aku dapat error. Secara respon dari AI-nya sih udah bener, udah nampilin data ya kayak gini. Ini emang sesuai ekspektasiku, walaupun mungkin nilainya salah ya. Kayak ini is affiliate-nya harusnya true, cuman ini false. Cuman harusnya tuh tetap berhasil. Nah sayangnya ini di sini error. Ketika diklik nggak jelas ini apaan, nggak bisa dibaca sama programmer mobile kayak aku. Mungkin yang JavaScript mungkin paham gimana cara bacanya, cuman untuk aku nggak bisa nih kayak gini. Bingung kan gimana cara tahu errornya di mana, sedangkan ini udah bener harusnya. Akhirnya aku buatlah pakai AI, tapi buat Flutter yang dari nol gitu, dari scratch. Aku tanya lah ke AI, gimana cara bikin aplikasi yang kebutuhannya kayak gini. Jadi aku sebutin nih di sini, buat aplikasi Flutter dengan mengimplementasi Gemini API. Terus aku jelasin lah, di sini butuh 2 halaman. Pertama onboarding buat menyambut user kan. Kemudian halaman home. Halaman home ini user harus bisa mengambil gambar baik dari kamera maupun dari galeri kan, karena AI-nya ku ingin dia bisa deteksi gambar, jadi usernya yang milih gambarnya kan. Lalu yang kedua, gambarnya harus dikompres biar gak terlalu berat. Terus yang ketiga tuh coba kirimkan requestnya ke Gemini API ini dengan model 2.0 Flash. Ini versi LLM mungkin ya sebutannya. Aku kurang terlalu paham dengan istilah-istilah itu, tapi kayaknya ini model dari API-nya. Terus aku juga sebutin instruksinya, konfigurasikan. Jadi ketika kita request ke AI itu, kita sebenarnya ngirim instruksi kan, kayak AI-nya harus bersikap seperti apa kayak gitu. Jadi di sini aku jelaskan lah
Seharusnya AI-nya tuh jadi asisten yang membantu menganalisa dan menemukan informasi terkait produk dan merek berdasarkan gambar yang kita kirim, kayak gitu kan. Lalu kita buat perintahnya juga, coba berikan aku informasi terkait produk atau merek yang terafiliasi dengan boykot berdasarkan informasi yang kau temukan di internet. Jadi aku minta coba cari di internet, terus kirimkan ke aku hasilnya, produk ini termasuk ke boykot atau enggak. Dia akan membuatkan kita code yang bisa kita pakai. Di sini cukup lumayan presisi pakai Claude AI ini. Di sini cukup presisi pakai Claude. Dia akan membuatkan kita dari setting mungkin library yang harus dipakai. Ini ada PubSpec YAML, jadi kita udah tinggal ngikutin aja. Ini ditaruh di PubSpec YAML sampai sini. Kemudian ini mainnya kayak gini. Terus ada onboarding screen tadi, ini tinggal di copy, kita buat file baru. Terus kita paste aja. Lanjut ke home screen juga, kita paste sampai bawah. Udah, ini diikutin aja sih. Paling nanti yang perlu disesuaikan tuh ini API key. Ini didapat dari websitenya Gemini AI ini. Nanti kita coba, terus kita coba bikinkan request API-nya. Jadi kita di sini nanti minta API, terus kita dapat, kita ganti di sini. Tadi modelnya juga kita sesuaikan, karena aku yang gratisan, jadi tadi pakai 2.0 flash. Kalau yang ini kan Gemini Pro, ini berbayar buat dapat aksesnya ke sini. Pakai yang ini, makanya ini nggak kepakean modelnya. Kita kirim. Di sini kita instruksinya tadi udah dibikinin juga, ditempatkan di mana, harus ditaruh di mana gitu. Udah ada semua. Ini udah. Jadilah aplikasinya. Semudah itu awalnya. Cuman karena aku nggak pakai struktur ini, jadi aku pakai struktur codinganku sendiri. Akhirnya banyak yang harus disesuaikan lah. Jadi ya sebentar sih ketimbang aku harus ngeklon dari Flutterflow ini. Walaupun projectnya udah jadi, cuman karena buat ngecek errornya tuh lebih susah, dan buat runningnya ini, buat jalanin aplikasinya ini juga lebih makan waktu. Akhirnya waktu yang harus dipakai itu malah lebih lama ketimbang build sendiri gitu loh. Itu untuk aku, preferensiku sih, aku lebih mudah bikin sendiri, codingku sendiri. Jadi aku tahu di mana errornya, gimana cara ngefixnya. Sedangkan kalau pakai Flutterflow ini, kadang di sini tuh nggak ada error, cuman waktu di run ya nggak sesuai kayak itu. Dan itu susah buatku buat nyari errornya di mana. Aku udah sempat ke komunitas juga nyari gimana sih cara ngecek error di sini, dan memang dari Flutterflow-nya sendiri belum bisa. Jadi harus ya pinter-pinternya kita ngakalin lah gimana caranya biar tahu errornya di mana. Dan itu susah sih buat aku. Mungkin kalau aku bikin sendiri tanpa AI bakal lebih lama, karena aku perlu explore juga cara bikin implementasinya di Flutter gimana. Cuman karena pakai AI itu dia udah gambarin lah gimana flow-nya, code-nya kayak gimana, library yang harus dipakai apa, jadi gampang buat kebayang scope-nya tuh segini gitu, ketimbang harus ya mungkin explore, baca-baca dulu dokumentasinya. Walaupun ya nggak bisa dipungkiri fundamental penting. Jadi kalau misal kita langsung mengacu ke dokumentasi cara implementasinya ya bakal lebih paham lagi. AI-nya bisa diapakan aja, mungkin nggak terbatas kayak gini, bisa lebih kompleks, bisa lebih bermanfaat, bisa lebih customize kayak itulah. Ya mungkin segitu dulu ya ping di video kali ini. Cuman share aja sih gimana proses pengembangan aplikasi ini hingga bisa dipakai, walaupun nggak buat umum ya, karena tokennya kan gratis dan itu terbatas. Kalau aku misal upload ke Play Store terus dipakai orang banyak, takutku bakal cepet habis dan malah nggak bermanfaat buat siapa-siapa sih. Kalau kalian tertarik, kalian bisa
clone aja di GitHub punyaku. Cuman ya pada akhirnya kalian harus bisa basic coding sih, karena harus ada yang disesuaikan lagi. Ya gitu aja sih demonya, seperti ini. Kalian mungkin udah lihat di shortnya. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.